manajemen diri. Manajemen diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan bagaimana cerita ini, bahwa sebenarnya Yunus tidak mau kalau kota Niniwe itu diselamatkan. Itu sebenarnya pokok persoalan. Dia mau bahwa orang-orang yang berdosa di sana itu hancurkan saja Tuhan. Kan begitu, biasanya begitu. Dan ini mewakili diri kita semua. Sering kalau kita melihat ada hal-hal yang tidak bagus, kita katakan kelah. Nah, toh lebih cepat itu. Itu yang terjadi dalam bacaan ini. Mewakili perasaan orang Bamban, mewakili perasaan orang Mamasa. Kalau ada orang yang berbuat tidak menyenangkan, kita katakan kelah. Ya terserah kita kelah apa. Kalau seandainya gitu kan begitu. Selalu kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik itu, kita segera cepat ingin sekali menjadi hakim di atas mereka. Mencoba untuk kemudian menempatkan diri sebagai orang yang lebih baik, lalu menjadi penghukum atau menjadi hakim. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah alasan saya kemudian memperkecil khotbah ini, judul khotbah ini dengan kata manajemen diri. Yunus tidak mau kalau Niniwe itu diselamatkan, sehingga Tuhan memberi dia kesempatan untuk memahami kenapa Tuhan harus menyelamatkan kota itu. Dia kemudian menumbuhkan pohon jara untuknya supaya dia dapat berlindung untuk sementara waktu dari panas. Lalu kemudian sesudah itu pohon jara itu mati, lalu dia marah kenapa harus mati, padahal saya membutuhkannya. Tuhan lalu menjelaskan kepadanya bahwa demikianlah sebenarnya. Masa kau sayang sama pohon jara itu, tetapi kau tidak sayang terhadap kota besar ini dengan penduduk yang begitu banyak dan yang sudah menyatakan diri bertobat. Apa maknanya itu? Maknanya adalah kalau sehubungan dengan diri kita, keperluan kita, kalau untuk kita, karena untuk kita selalu gampang dimaklumi. Kalau anak kita yang bersalah katakan ya tidak ka itu. Kalau keluarga katakan oh iya karena iya begini, kan ada jalan begini, ada jalan kekeluargaan dan seterusnya. Selalu kalau berhubungan dengan diri kita, selalu kita cepat mengambil sikap untuk melakukan pendamaian atau perdamaian. Tapi kalau berhubungan dengan orang lain, sikap Yunus terhadap kota Niniwe itu sering muncul. Sehingga saya katakan manajemen diri. Pengampunan itu berlaku pada manajemen diri seseorang. Bertobat itu manajemen diri. Kita bisa mengatur kehidupan kita dengan katakan jam sekian saya bangun dan saya akan bekerja pada jam sekian ke jam sekian. Demikian juga dengan pertobatan. Pertobatan itu manajemen diri. Kalau seseorang katakan tidak, saya tidak boleh bicara seperti itu, maka mulai hari itu kalau dia mampu memanajemen dirinya, mengatur dirinya, maka berakhirlah itu. Oh tidak, mulai besok saya akan menjadi istri yang lebih baik dari hari ini. Mulai besok saya akan menjadi suami yang lebih lembut dari hari ini. Itu manajemen. Kalau orang tidak mampu memanajemen dirinya, maka dia akan hidup dalam kebiasaan buruknya. Tapi Pak Pendeta, sulit sekali untuk mengampuni karena dia terlalu jahat. Pengampunan itu ada pada manajemen dirimu. Tidak ada hubungannya dengan orang lain tentang mengampuni. Kalau engkau mau mengampuni orang lain, tidak usah bicarakan dengan orang lain. Cukup bicarakan dengan dirimu. Saya harus ampuni. Dan ini persoalan kita. Hei diriku, ini hanya persoalanmu. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau engkau sudah katakan iya, mari kita ampuni. Maka pengampunan itu tidak perlu melibatkan orang lain. Selama ini sulit mengampuni orang lain karena kita selalu merasa Anna Susi Sigali terlalu sangat tidak manusiawi. Alasan itu yang kita tempatkan kepada orang lain membuat kita sulit mengampuni orang itu. Pengampunan sulit sama seperti yang dialami oleh Yunus karena dia menganggap bahwa sudah tenggelamkan saja kota itu. Sudah, kota itu dan seluruh penduduknya dan pemimpinnya sudah sangat jahat.
biarkan saja ditenggelamkan dan berakhir di situ. Sehingga pengampunan tidak bisa terlaksana. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa yang kita lakukan. Tuhan ketika seseorang atau ketika satu bangsa bertobat, segera, bahkan lebih parah apa yang disampaikan Tuhan, menyesal. Menyesal dengan sesuatu yang baru direncanakan. Wah, keren sekali Tuhan tak? Baru merencanakan, belum pernah lakukan, dia sudah menyesal. Kita sudah dilakukan, sudah disiksa, sudah dihukum, dipapisikan Pak. Betapa kita jauh dari konsep Tuhan kita. Pengampunan itu berfokus pada diri kita. Kitalah sehingga seseorang bisa diampuni, dan kita jugalah sehingga seseorang tidak terampuni. Tidak usah libatkan pelaku, tidak usah libatkan orang yang sedang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu dalam proses pengampunanmu. Tidak usah. Cukup dirimu saja. Pengampunan itu berfokus pada diri kita. Kalau kita sudah katakan, iya, mungkin harus lebih besar dari itu, saya masih bisa ampuni karena 70 kali 7 dan seterusnya. Pengampunan harus berlaku. Tidak mungkin ada pengampunan dan tidak bisa terjadi pengampunan jikalau engkau harus melibatkan orang yang harus kau ampuni. Saya bisa ampuni, selesai misalnya ini Pak Pendeta, tapi catatannya harus datang. Lalu datang siapi minta maaf. Lalu datang siapi, tidak perlu. Akhiri semuanya pada dirimu. Dia mau datang, dia tidak mau datang, pengampunan adalah tanggung jawab. Kalau semua orang melakukan hal itu, maka bahagialah kehidupan di dunia ini. Tapi tidak perlu mengukur orang lain. Tidak perlu menjadikan orang lain faktor dan alasan untuk tidak mengampuninya. Kalau orang lain yang akan menjadi faktor dan alasan untuk tidak mengampuni, maka tidak akan pernah ada pengampunan. Sebenarnya aku ampuni kalau saya mau ampuni seandainya sampai mati, kata seandainya tidak pernah akan datang. Pernah beberapa waktu yang lalu ada masalah di jemaat. Ini kisah nyata. Lalu sekelompok orang datang, Pak Pendeta, ini masalah bisa selesai kalau Pak Pendeta datang minta maaf ke yang bersangkutan, dan nanti kami yang antar. Saya kasih tahu, saya tidak perlu diantar untuk minta maaf. Kalau hanya untuk minta maaf, maka seluruh masalah ini akan selesai. Sujud di kakinya pun saya lakukan untuk selesainya masalah ini. Dan saya tidak perlu diantar hanya untuk minta maaf. Yang harus mengantar Kak, kalau mau Kak pergi berkelahi, siapa tahu dikalah Kak, lalu mau angkat Kak pulang, membawa ke rumah sakit. Tapi kalau hanya untuk minta maaf, saya akan melakukan itu. Ini serius dan ini nyata. Sujud di kakinya pun saya lakukan kalau jemaat ini mau menjadi baik. Dan saya lakukan itu. Sehingga saya merasa tidak punya dosa apa-apa dalam perjalanan persekutuan. Bahkan kami harus melibatkan orang lain untuk minta maaf. Minta maaf kita lakukan demi untuk kehidupan yang lebih baik. Selesai. Permintaan maaf sebenarnya untuk saya tidak penting, tapi berpikir tentang persekutuan demi untuk kebaikan, kenapa tidak? Dunia ini berbeda Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sejak saya menjadi manusia, saya lebih sering melihat orang berkelahi di pasar hanya karena harga diri, hanya untuk persoalan sepele. Tapi masih sangat sulit saya dan hampir belum pernah saya lihat orang di pasar berpelukan karena minta maaf. Wah, maafkan kayak itu kemarin yang kita lihat temukan ada di jalan, orang bisa berkelahi hanya karena persoalan sepele. Tapi kita belum pernah menemui orang di jalan, di sana tadi saya salah bos, kemarin saya begini. Sulit sekali.
Orang lebih suka menunjukkan kualitasnya sebagai orang jahat daripada menunjukkan kualitasnya sebagai orang yang pengampun. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita rubah pola pikir kita. Kita harus menjadikan diri kita sebagai sumber dari segala pengampunan dan damai sejahtera. Belajar pada kisah Yunus yang tidak ingin dan tidak mau kalau sebuah kota yang besar itu diselamatkan. Tapi Tuhan berkata lain. Menyesallah Tuhan atas sesuatu yang baru direncanakannya. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita juga melakukan yang sama. Tuhan mampukan kita untuk memanajemen diri kita menjadi manusia pengampun. Tuhan menginginkan kita melakukan seperti apa yang Dia lakukan. Ketika Dia diperlakukan lebih sadis dari apa yang seharusnya dihadapi oleh seorang Tuhan atau seorang Nabi, Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita renungkan lebih dalam kalimat itu, masa mereka tidak tahu? Tetapi Tuhan tidak mau melibatkan mereka. Tuhan tidak ingin membuat mereka dihukum dan dikutuk atas apa yang mereka lakukan. Untuk itu Dia katakan Dia tidak tahu. Kalau semua kita berpikir yang sama, ada orang melakukan kesalahan, lu katakan, oh iya, abana dia tanah sana tia, tidak nataunya dikasihan itu, tidak nataunya, sebenarnya tahu tidak mungkin dilakukan. Yang sulit dimaafkan adalah ketika kita mengatakan, memang, nah sengaja, nah tahu mi, nah tambah nah sakiti, memang iya, selalu begitu, akhirnya pengampunan sulit. Mulailah belajar untuk mengatakan, dia tidak tahu. Sehingga kepadanya tidak terbeban, kepadanya kita tidak membebankan masalah-masalah itu. Kita harus katakan, karena dia tidak tahu, maka saya harus mengampuninya. Demikian juga firman Tuhan di saat ini. Harusnya seperti apa yang dilakukan Tuhan terhadap kota Niniwe. Mereka hanya tidak tahu kalau mereka sedang berdosa, sedang bersalah. Hei Yunus, ke sana, kasih tahu mereka bahwa hancur kau itu kalau tidak mendengarkan dan tidak bertobat kau. Betul. Ketika mereka mendengarkan suara itu, mereka bertobat. Segera bersamaan dengan itu Tuhan mengampuni karena tidak tahu. Demikian kita yang mungkin akan diampuni, yang sedang membutuhkan pengampunan. Ketika kita mendengarkan suara hari ini, minta maaflah kalau Anda merasa punya kesalahan kepada seseorang. Dan tidak perlu malu, karena itu bagian dari bukti bahwa seseorang bertobat. Dan ingat, menyesallah Tuhan atas sesuatu yang direncanakan untuk kota Niniwe belum dilakukan. Untuk itu, sebelum sesuatu dilakukan Tuhan untuk kita, buat dia menyesal karena kita lebih dahulu bertobat.